Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladhina sabaquna fil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi sedikit yang minggu lalu. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan wa sayakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyyati yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Jadi tambahan penjelasan minggu lalu ya, di ayat 154. Kemarin terjemahannya dan tafsirnya sudah kita bahas. Kemudian setelah Allah menurunkan atas kalian berbagai macam kesulitan di atas kesulitan, maka diberikanlah keamanan. Bahkan diwai rosongan ngantuk, perang dalam keadaan genting, umat Islam terpukul mundur,
Allah memberikan pertolongannya, orang kafirnya lari, ya. Akhirnya sahabat diberi ketenangan oleh Allah. Apakah semua? Tidak, kemarin sudah disampaikan, ya. Yang orang beriman yang diberi ketenangan. Orang munafik tetap di dalam ketakutan. Maka di sini waqad ahammadhum anfusuhum, ya, ini mereka tetap di dalam ketakutan. Ya, ini orang munafik. Mereka menyangka bahwa apa yang dijanjikan Allah itu tidak terbukti, dan persangkaan ini adalah seperti persangkaan orang jahiliyah. Komentar mereka, yaquluna halana minal amri min syai'. Mereka mengatakan bahwa tidak ada bagi kami minal amri, ya. Saya mau menjelaskan tentang al-amr, bahwa tidak ada bagi kami, ya, minal amri, dari amrnya Allah, min syai', sedikit pun. Jadi mereka mengatakan Gusti Allah ini gak campur tangan, gak campur tangan terhadap al-amr. Niki teng Quran teng ayat lintu, Gusti Allah niku ndadekne napa mawon nggih, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Jadi Allah berfirman begitu. Ingatlah bahwa Allah itu selain menciptakan makhluk, Allah itu juga menciptakan namanya al-amr. Napa Pak amr karo makhluk niku napa? Nggih. Tenggene Quran mulai Gusti Allah ndawuh niku. Yas'alunaka 'anir ruh. Allah sampaikan, apabila ada orang yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, maka Allah menyampaikan, katakanlah olehmu Muhammad, kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu termasuk amrnya Allah. Ruh itu bukan khalq, tetapi ruh itu termasuk amrnya Allah. Ini yang perlu sedikit pembahasannya. Amrun ini janina diartikan perintah, Pak. Itu kalau diartikan artinya perintah. Dan itu ala lahul khalqu wal amr. Allah itu menciptakan pada setiap ciptaannya itu ada khalqun, ada amrun, ada dua perkara. Lah termasuk amr itu adalah ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Termasuk ini tadi nasibnya seseorang. Nasibnya seorang. Ketika seorang diukur, diberi kemenangan, maaf di awalnya, di tengahnya kalah, kemudian akhirnya draw, ya. Orang kafir akhirnya justru menghentikan penyerangan, mereka pulang balik. Program itu juga bagian dari amrnya Allah. Jadi wong-wong niku pun duwe program. Makanya nak dalam bahasa sakniki, Pak, niku nak jenenge khalqun niku jarene wong sakniki niku jenenge hardware. Napa Pak hardware? Apa perangkat keras ya? Perangkat keras fisik, ya. Fisik itu adalah hardware.
Jadi Masya Allah Pak, orang-orang kafir itu menciptakan teknologi Pak. Jadi hardware itu Pak, fisik itu dia itu tidak bisa, awak kita mau mati contoh, mati ini ku ruwe enten apa betul, tidak ada rohnya, maka seluruh fungsi tubuh akhirnya tidak bisa berfungsi. Khalqunnya masih ada Pak, khalqun ya fisiknya tubuh manusia itu masih ada, itu khalqun. Ruhnya itu adalah amrun. Nah, amrunnya sudah diambil oleh Allah. Begitu diambil, seluruh fungsi tubuh ini akhirnya stop, berhenti, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kayak komputer Pak. Komputer, wong kafir nyiptakno teknologi Pak. Enten komputer, enten ini, enten smartphone, teknologinya sama. Oke. Di sini ada namanya hardware. Ini enten jenenge hardware. Oh, isu-isu belajar hardware. Jadi ini hardware. Hardware niku napa nggih? Perangkat keras. Perangkat keras niki nak jenengan buka plug di belakang. Di situ ada macam-macam komponen IC akeh, termasuk enter layar, enter fingerprint. Ini fingerprintnya di belakang. Ini semua namanya hardware. Di dalamnya ini softwarenya nih Pak, itu multi layer. Apa multi layer? Berlapis-lapis. Okay. Software itu multi layer. Niki gak ono teng tafsir, gak ono niki. Niki tafsir engineering. Nggih, artinya Masya Allah Pak, saya bukan apa, ternyata ilmu-ilmu engineering, ilmu-ilmu semuanya itu Pak, kalau kita belajar, kita memahami, sangat mudah sekali untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, yang mana dulu mungkin sulit orang itu memahaminya. Sulit. Itu aja dulu saya ya nggak ngerti Pak, diterangno karo guru ya gak mudeng biyen. Pokoknya ya makhluk ngono ae wis. Nah ditakoki nyawa ya apa, nyawa ya ngono kuwi yang Gusti Allah wis ndawuhne wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Gak ono wong sing ngerti tentang roh kecuali hanya sedikit. Itu begitu. Jadi Pak niki namanya roh, nyawa niku amr, dan dalam bahasa komputer itu sama Pak. Amrun itu artinya perintah atau instruksi. Bahasa komputer, bahasa smartphone sama Pak, komando, COMD, ya, command. Jadi bahasa ini pun sama. Bahasane Gusti Allah ngarani ya al-amru. Nah, bahasa komputer juga sama, komando, COMD, MAD ya. COMAND, command. Itu bahasa komputernya sama. Komputer itu begitu ya. Bahasa program yang paling layer yang paling dalam itu namanya, nah, komputer itu BIOS. Ya, komputer yang paling dalam itu namanya BIOS. Ini nak wong ahli wong komputer mesti ngerti BIOS. Nah, smartphone untuk versi Android ini namanya kernel. Software yang paling dalam, layer paling dalam itu namanya kernel. Itu layer yang paling dalam. Fungsinya niki napa? Fungsinya niki adalah untuk menghubungkan antara software, nanti ada software layer di atasnya, menjembatani antara software layer yang di atasnya dengan hardware. Dengan hardware. Itulah namanya ya software itu tadi Pak, software BIOS.
Itu layer yang paling dalam yang berinteraksi langsung dengan hardware. Nah, kalau bayangnya menungso ya itu jenenge nyawa nih menungso. Rohnya menungso itu di situ. Dia adalah mirip seperti kalau di sistem komputer itu seperti BIOS-nya. Atau kalau di Android itu kernelnya. Di atasnya niki, layer di atasnya itu OS-nya. OS, operating system. Itu di atasnya jenenge operating system. Nah, Android ya, itu OS-nya Android itu operating system Android ya. Android itu adalah operating system. Nah, komputer itu biasanya OS-nya itu memakai terserah mau Microsoft ya, yang umum di Indonesia pakai Microsoft atau Linux itu sistem operasi. Jadi al-amr berikutnya, layer berikutnya itu adalah OS, operating system. Ini yang membuat siapa Pak ini? Ya vendorsnya komputer. Kita juga begitu Pak, diberi nyawa oleh Allah. Komennya setelah diberi nyawa ada layer berikutnya. Layer berikutnya inilah yang ini tadi. Jadi software kalau Gus sudah diinstal. Softwarenya dalam setiap tubuh manusia itu diinstal kalau Gus. Jadi jam iki menit iki ini sudah ada diberi software kalau Gusti Allah setiap diri manusia. Makanya kalau wong kafir mengatakan gak ono Gusti Allah nginstal software ning gone manungsa iki gak ono jarine laisala halan qul apa yaquluna halana minal amri min syai'. Wong kafir mengatakan demikian. Wong munafik juga mengatakan demikian. Ini terangno ya, nah takdire mati, dikira mati iki gak ana kaitane karo takdir. Padahal itu sudah diprogram sama Gusti Allah. Itu program itu ada di layer yang berikutnya, al-amru. Dan ini setelah nopo ini Android OS operating system atau Windows, di atasnya Windows diinstal lagi Pak, program lagi. Bisa Microsoft Word, bisa PowerPoint, bisa Excel, bisa macam-macam program ya. Setelah diberi operating system Pak, kita bisa nginstal macam-macam sak buaja, sak game-game pisan. Tinggi. Android juga begitu, setelah diinstal Android Pak, kita bisa menginstall macam-macam di sini. Dan Bapak seluruh yang Bapak lakukan dalam 24 jam terhadap ini smartphone itu tidak ada data yang hilang. Walaupun jenengan hapus permanently. Karena apa? Dia di layer di bawahnya tersimpan, Pak. Ya. Walaupun jangan remove window nih, operating system Pak, di komennya itu historinya itu bisa terlacak. Iku ngoten. Makanya awak dhewe ngono Pak. Awak dhewe 24 jam Pak. Sampai denyut nyadi semuanya Pak iki direkam karo Gusti Allah. Makanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah yang di langit, milik Allah yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kamu lahirkan atau yang tersembunyi di dalam hati kamu semua dihisab oleh Allah. Rekamannya lengkap Pak dalam tubuh. Gak ono sing kelewat. Bahkan aliran darah kecepatannya piro niku lho datane enten. Ada 24 jam sampai mati. Makanya dikira apakah aku ciptakan engkau kemudian aku biarkan begitu saja? Tidak. Wahum la yurja'un, dan kalian tidak dikembalikan.
Makanya sistem komputer itu wong kafir menciptakan mirip dengan sistemnya manusia. Niki duwe memori. Program-program itu disimpan di dalam memori. Oke. Termasuk di sistem napa jenenge BIOS yang layer paling dalam yang menjembatani dengan hardware itu juga ada memorinya di situ. Ada memorinya. Nah, memorinya BIOS itu disupport, Pak. Disupport oleh power ya. Powernya nak komputer biasanya BIOS niku enten baterai ini. Di dalam komputer nak jenengan baterai BIOS-nya mati. Gak masalah, bisa karena ini programnya nggak bisa dihapus. Yang di BIOS itu nggak bisa dihapus. Kalau baterainya habis jadi ganti baterai, nanti bisa mengakses Windows-nya, bisa mengakses operating sistemnya. Niku ngoten. Niku padha nak menungso nak mati baterainya entek. Niku cuma gak iso recas. Iki sing beda iku. Nak menungso mati gak iso recas pun. Nah niku nak roh manusia. Makanya di dalam sistem komputer itu ada namanya mode hibernate. Hibernate ya, hibernasi. Hibernasi ini kenapa? Tidur dalam waktu lama. Kemudian ada sleep mode. Ada mode tidur, ada mode hibernate. Ini bangsane apa tuh jadi? Ya sing ngene iki lak critani mawon. Jadi sleep mode niku sing ditidurkan itu adalah aplikasi-aplikasi yang di atasnya Windows tadi. Jadi jenengan buka, misalkan buka Office, ya, buka Excel, Word, napa. Jenengan biarkan komputer tidak dalam waktu lama, maka nanti langsung otomatis tidur, sleep mode. Artinya fungsi tadi, tapi window-nya masih tetap jalan. Tapi di situ blank layar begitu. Mirip kalau kita ini tidur, Pak. Tidur itu nyawa sing paling layer ngisor dhewe itu tetap hidup, Pak. Makane iku nak jenengan ceblek komputer kayak ngono to, jenengan ceblek plek ngoten urip meneh. Cet. Padha jenengan ya ngono nak turu tak ceblek blak. Niku iso langsung tangi meneh. Kenapa? Karena sistem OS-nya masih jalan, kemudian Windows-nya masih BIOS-nya masih jalan. Tetapi kalau dalam seperti ini, Pak, yang paling banyak menghabiskan power itu adalah aplikasi yang paling luar, layer paling atas itu paling banyak menghabiskan energi. Makanya awake dhewe Pak kerja isu awan sore itu sebenarnya software yang paling luar, makanya paling menguras banyak energi. Dan mungkin nak jenengan turu wis kesel ya bengi kula mulih karek. Lah niku tek mulih, lah niku wis ngantuk Pak gak kuat ya wis sleep mode turu. Nah. Niku kalau sistem seperti itu Pak. Nah, ada kasus khusus yakni yang di off-kan itu, kalau di off-kan itu adalah OS-nya, operating system-nya. Itu nanti powernya lebih hemat lagi Pak. Jadi kan naik buka komputer Pak, naik apa namanya? Walaupun listriknya dicoplok Pak, itu BIOS-nya itu tetap jalan dan itu dibuffer oleh baterai kecil kayak gini baterai kayak baterai jam tapi apa niku rada ombo nggih. Itu baterai BIOS itu bisa tahan sampai 10 tahun. Bisa tahan sampai 10 tahun. Asal komputernya genah nggih, nek komputernya gak genah, baterai ini kualitas ini hanya omong standar mawon. Bisa tahan sampai 10 tahun.
Niki Pak, namun niki pendapat kula mawon nggih. Soalnya gak ono ning kitab. Gak ono ning kitab. Saya hanya menganalogikan apa yang Allah firmankan ala lahul khalqu wal amr, dan di sini juga yaquluna halana minal amri min syai'. Nak wong kafir gak percaya Pak bahwa pada tubuh manusia itu ada sistem yang seperti itu. Orang kafir gak percaya, wong munafik ya gak percaya. Padahal orang kafir bikin sistem seperti itu. Tetapi dia mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia gak ono. Itu anomali. Lah sing mode hibernate niku dialami oleh beruang kutub, Pak. Beruang kutub ada tupai. Itu mereka bisa mengalami hibernasi, Pak. Gak mangan, gak ngombe, Pak. Tapi tetap urip. Sampai bahkan berbulan-bulan. Bahkan ada Pak gak makan, gak minum bertahun-tahun tetap hidup. Itu ada bakteri Pak, namanya trigid. Bakteri itu Pak 100 tahun dia tetap hidup tanpa makan, tanpa minum. Makanya ini peneliti para ahli ngono Pak. Seperti itu. Nah ini makanya ini hanya wallahu alam, mungkin pendapat saya salah. Saya hanya menganalogkan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang. Dulu Ashabul Kahfi tidur di dalam gua 350 tahun. Beliau kemungkinan bukan pada sleep mode ya, tapi modenya hibernasi. Dipencet kena jenengan nang komputer dipencet hibernate tak. Mbak kalau itu hibernate dipencet Pak, dia seolah-olah mati. Jenengan ceblek Pak. Niku ya ora tangi. Soalnya dia pada mode hibernasi, termasuk beruang kutub itu ketika musim dingin mereka 6 bulan Pak, gak mangan, gak ngombe, tapi tetap hidup. Kenapa? Karena Allah pencet Pak, dipencet baru Gusti Allah menjadi modenya hibernasi. Nah, Ashabul Kahfi ditidurkan di dalam goa, itu kemungkinan Ashabul Kahfi juga mengalami hibernasi. Sehingga walaupun sampean ceblek Ashabul Kahfi di dalam goa, umpama sampean ceblek niku mboten tangi, karena hibernasi itu harus ada bantuan dari luar untuk mengaktifasi. Ya, makanya nak dipencet kalau Gusti Allah, tangi cek, tangi, masih sampai ceblek gak tangi. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, walaqad darabna fi adhanihim fil kahfi sinina adada. Itu di dalam surat Kahfi. Sungguh aku tidurkan Kahfi, Ashabul Kahfi fi adhanihim, di telinganya. Jadi ini Quran Pak. Nah uang turu kan sing diturokne mripate, tapi niki sing diturokne kupinge. Makanya niki makanya nak jenenge sing diturokne kupinge Pak, masih ana glodok, ana gempa bumi, ana ya kupinge diturokne lho. Gak krungu. Artinya apa? Itu adalah kalau kula bayang nih, itu modenya mode hibernasi. Makanya kuat sampai 350 tahun tanpa makan, tanpa minum. Long komputer BIOS dengan baterai yang kecil saja bisa tahan sampai 10 tahun. Bagaimana sistem di dalam tubuh manusia? Kalau dia pakai mode hibernasi bisa bertahun-tahun. Makanya nyun sewu, ini kalau orang-orang sufi ya, orang-orang tingkat yang kedekatannya dengan Allah tinggi, Pak. Itu kalau baca di Fadilah Amal itu,
Itu kan ada orang-orang sufi itu bahkan kalau makan itu kadang-kadang hanya satu suap nasi. Selama 40 hari 40 malam dia hanya makan satu suap nasi. Bisa dengan izin Allah. Dia masuk dalam hibernate mode. Akhirnya suplai energinya sangat minim sekali. Dan jangan kaget juga, ini orang kafir juga bisa. Ada orang Hindu dia bertapa di Jepang bisa, itu melalui latihan. Makanya jok kaget mungkin jenengan nek wong dia bertapa sampai sekian tahun dia tetap hidup karena dia berada pada zona itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nak sampean ngono coba-coba. Nak roh-roh ilmune coba-coba. Iku gak sido dipencet Pak, bablas. Bablas. Saya hanya menganalogkan mulai sains, kemudian meditasi, kemudian bagaimana struktur tubuh manusia, dan Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah Pak, dalam tubuh manusia itu ada sistem yang sangat canggih sekali, kompleks dan sangat canggih. Lah niki mau Pak, makanya sing dilebokne diinstal nggene otake awake dhewe diinstal niku program layer paling atas yang diinstal itu tadi. Makanya hati-hati, termasuk nih pagi hari ini sebenarnya kita nginstal di otak kita, di memori, nginstalnya di memori. Sing jenenge Excel, Word, terus macam-macam program-program itu diinstal di memori. Makanya dia akan memakan harddisknya akan terpakai oleh itu. Kalau yang BIOS tadi Pak, itu harddisknya memorinya nggak kepakai. Dia punya memori sendiri, ROM ya. Kalau ini nanti ada ROM, ada RAM dan seterusnya. Ada memori ini. Nah, memorinya ini kan kepakai. Nah, inilah yang jadi problem, Pak. Virus komputer itu ndekeke ning kene. Memakan memori, makanya jenengan naik nginstal macam-macam, hati-hati. Dan lihat sama, komputer pun sama. Virus itu biasanya datangnya itu dari situs-situs sing kena iki nak sing ahli komputer lho. Oh, ini jenis siklus situs-situs gak kena itu ternyata membawa virus. Makanya kita yo ngono, Pak. Apa yang kita lihat itu akan terinstal di otak kita. Nak sampeyan niku oke nginstal barang gak kena virus hati-hati kok. Jelas pokoknya nak komputer sering ngakses barang gak kena Pak, komputernya malah lambat Pak, slow. Akhirnya hang. Niki nek dijak pengajian kok rada abot, tariane. Hang kadang-kadang karo budal pengajian ki hang, dibujak budal teng masjid ya hang. Lah kuwi biasane kakean ngakses barang gak kena. Lah niku mulane hati-hati nggih, termasuk untuk nginstal itu jalurnya kalau manusia lewat mata, lewat telinga, sing paling akeh lewat lambe turah. Makane Pak, nyopo diwuruk ngaji kok gak mlebu-mlebu iku. Iku kayake mbuh wis pirang-pirang puluh tahun kakean virus. Jadi rada wangel, tapi jok khawatir Pak. Allah Maha Sayang nggih. Wangel ngoten niku. Niku mengke nyun sewu.
jalur-jalur masuknya virus ini kan jenengan tutup. Terus ini diisi terus dengan kebaikan-kebaikan, nanti lama-lama virusnya akan hilang. Mulane persis nih kaya komputer yang ngono kuwi hati-hati nak ngakses. Niku akhirnya mungkin suwe-suwe low performance komputer ya akhirnya terakhir hang. Nak wis hang iki lho Pak, dipencet sing mencet Pak Gun ngene Allahu Akbar. Lah wong hang. Yo gak budal. Ya ngoten nggih niki terkala al-amr dan bahasanya sama dengan bahasa di dalam komputer komen. Ini semua adalah bahasa-bahasa perintah. Bon. Enten sing beda, nak komputer tidak punya hati. Ini yang beda, Pak. Gak punya perasaan. Ini yang dikhawatirkan para ahli sekarang, Pak. Karena sekarang kecerdasan komputer telah melampaui kecerdasan manusia. Memorinya komputer apa meneh sakniki didukung jenenge cloud. Memorinya memori virtual. Itu Pak penyimpannya unlimited. Tak terbatas. Dengan takoki Mbah Google, apa lak rotek? Wah sembarang Pak, apa yang roh Mbah Google? Karena di cloud disimpan mereka. Makanya sekarang niki para ahli khawatir nanti di masa depan niki iso ngalahne manusia, apalagi saat niki Pak saat niki lagi tren di dunia itu ada namanya AI ya. AI apa AI? Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Saat ini luar biasa, robot-robot pinter-pinter. Bayangkan nih Pak, ini semua otomatis Pak niku meluncurkan teng planet Mars, mulai persiapan sampai meluncur sampai di planet di Marsnya beroperasi berbulan-bulan itu auto semua. Dari bumi tinggal lihat saja. Cerdasnya peralatan seperti itu. Nah ini dikhawatirkan Pak, nanti teknologi robot itu nanti bisa mengalahkan manusia. Sorone meneh Pak, robot tidak punya belas kasihan, gak ono robot karena nggak punya hati. Makanya ini Pak, desain paling sempurna tubuh manusia itulah desain yang paling sempurna. Persis menungso nak gak duwe ati padha karo robot. Niku soalnya apa gak duwe ati kakean virus akhirnya hati ini langsung shutdown, mati hati ini. Makanya di dalam Quran kan itu apa namanya hatinya mengeras summa qasat qulubukum. Kemudian di dalam ayat yang lain summun bukmun umyun fahum la yarji'un, tuli buta. Kenapa? Karena jalur yang masuk ke dalam hati telah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup ya, dikunci. Khatam itu digembok hatinya oleh Allah. Lah ya apa Pak? Belum isine virus. Virusnya akhirnya Pak, pertama sebenarnya virus itu masuk di otak Pak. Begitu otak akhirnya terus nyerang masuk ke dalam hati. Begitu wis full Pak niki. Akhirnya kalau Gusti Allah dikunci pisan klek. Ya wis ulaika kal an'am. Makanya Allah sampaikan mereka itu akhirnya jadi seperti binatang. Bahum Allah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Binatang ini duwe perasaan, ati gak duwe tapi masih punya perasaan.
Makanya kewan iki ana rasa seneng barang ya. Kewan anake kademen ya jek dikempit karo mae kewan. Jadi makanya Allah sampaikan nak wong menungso niku kakean virus ulaika kal an'am seperti binatang ternak balhum adall bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Niki kula tadi hanya memberikan penjelasan terkait dengan yaquluna halana minal amri min syai'. Saya akan lompat seterusnya seperti yang kemarin, saya lompat ke ayat yang seterusnya innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahum syaitanu biba'di ma kasabu. Niki nggih. Sesungguhnya orang-orang yang lari berpaling minkum sebagian di antara kalian yaumal taqal jam'ani pada hari bertemunya dua pasukan. Jadi wingi kan sahabat sebagian enten sing lari mundur ke belakang mulih ning Madinah. Kanjeng Nabi kalau sahabat-sahabat liyane naik ke bukit, ke tengah bukit lah, yang sebagian iku mulih ning gone Madinah. Siang pulang ke Madinah itu siapa? Innamastazallahum syaitanu, mereka itu digelincirkan. Atine tadi digelincirkan. Yang gelincirkan siapa? Virusnya apa? Syaitan. Jadi sebetulnya defaultnya nggih, nak komputer niku Pak, nak diketik A ya kuduke muncule teng mriku A. Niki software saka Gusti Allah Pak. Nak kon tenanan taat kepada Nabi, mengko hasilnya persis akan dapat pertolongan Allah. Lah tiba-tiba dipencet A kok metune gambar gak kena. Lah ini berarti awakmu kena virus. Kemarin virusnya apa? Cinta dunia. Kuwi viruse. Makanya nak virus niku teko, Pak. Wah niki namanya virus, Pak. Iku walaupun paling cerdas di dunia pun jenenge virus, Pak. Merusak program. Akibatnya dipencet A metune enggak karo-karuan. Apa meneh mencet X. Mencet X metune tambah gak karo-karuan meneh. Lah niku itu ketika di Uhud itu sahabat harusnya itu dapat pertolongan Allah, dipencet sahabat kaget lho. Endi kok gak ono pertolongan Allah. Lah iya lho ning gone kowe wis kelebonan virus cinta dunia. Dan hati-hati Pak, komputer paling canggih, komputer sahabat mawon klebon virus. Apa meneh komputer awake? Makanya komputer awake dhewe sering hang. Belum subuhe ilang. Keturu. Iki gak ngomong sapa-sapa ngomong iku lho. Kapan iku bolos sampe gak ngisi pengajian. Ya itu seperti itu, Pak. Digelincirkan oleh syaitan. Sama kita pun juga begitu. Kenapa sih kita sering akses virus? Digelincirkan oleh syaitan. Lho setan iso ae ngawe-ngawe. Iklane ngawe. Kayak karek ngeklik ngono tok, Pak. Sama, sahabat dulu ngawe-ngawe, Pak. Ono harta ditinggalno di depan mata. Akhirnya klebon virus plak diakses. Nanti pertolongan Allah gak enak, berarti laisa minal amri syai'. Nanti jari Gusti Allah nolong lho gak nolong. Salah berarti, padahal sing salah ya awakmu dhewe sing nglebono virus. Hati-hati Pak. Secanggih apapun komputer, nek wis kena virus, sengalim apapun, sepinter apapun,
Tapi kalau sudah digelincirkan hatinya oleh syaitan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya wingi pun kula sampai nih, sahabat iki kurang apa? Ahli bahasa Arab. Wong aku lahir ning Arab. Lahir ning Arab ya, ngomong bahasa Arab pakar. Perintah Nabi juga jelas tegas. Loh, seperti itu Pak. Menginterpretasikan perintahnya Nabi bisa salah. Soalnya kelebon virus. Ini gue ngotot nggih, yang sewu. Iman ditekan ini. Nah, niki biba'di makasabu, mereka digelincirkan hatinya oleh syaitan karena kelakuan mereka sebelumnya. Ai biba'di dzunubihim sabiqati kama qala ba'dus salaf. Niki Pak, kenapa dia itu digelincirkan oleh syaitan? Karena dosa-dosanya yang lalu. Nah niki Pak, satu dosa itu akan multiple effect ya, memiliki efek berantai. Orang satu dosa itu menyebabkan nanti timbulnya dosa yang berikutnya. Kayak kemarin sekali kelebon virus cinta dunia itu akhirnya menyebabkan luar biasa kemarin. Semangat perjuangannya runtuh. Akhirnya nopo Pak? Selisih. Akhirnya apa Pak? Maksiat, tidak taat kepada Nabi. Akhirnya nopo? Enten sing lari dari medan perang. Akhirnya nopo? Nabi bengok-bengok dikon jok mundur ora ngreken dawe Nabi. Gara-gara satu virus di depan. Makanya hati-hati nggih. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Ya nak kita kepeksa berbuat dosa, gak sengaja berbuat dosa, nah cepet istighfar, astagfirullahaladzim. Sing tenanan rek istighfare. Istighfar nek lambe tok ya buyar iku viruse sing permanen ning ngono. Makane nek virus iku cepet yang digosok. Nek boten digosok hang kok. Nggih, cepet digosok. Makanya digosok istighfar tok gak mempan, perlu digosok 3 hari Pak. Virus cek hilang. Cek kakek virus 40 hari. Wesek kurang 4 bulan Pak. Digosok cek resi. Cuma syaratnya ya ngono, nak 3 hari ya aja nggawa virus. Lho Pak, aku wis 3 hari kok pancet ae. Ya iya yang 3 dina virusé mbok gawa, kotak hitame digawa ngalor gitu. Akhirnya ya virus terus. Ini Iku ngoten. Inna sawabal hasanatil hasanah ba'daha. Demikian juga Pak, kebaikan itu akan membawa dampak berantai, akan menimbulkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Makanya hati-hati dengan berbuat baik, karena efek dari perbuatan baikmu, berbuat buruk hati-hati, karena efek perbuatan buruk itu akan menimbulkan keburukan-keburukan berikutnya. Senantiasa berbuat baik, karena perbuatan baik itu akan membawa multiple efek kebaikan-kebaikan berikutnya. Ini Pak. Sama di dalam ini jenengan sekali nginstal Quran kan berarti kan kita masukkan kebaikan. Jenengan si dibuka klub di ikon pertama Quran. Nah si dipencet ya kuwi Quran. Dan ini dari sampai nginstal liyane. Delok lho, satu perbuatan dosa dampaknya multi efek buat dosa. Soalnya ini mengke Pak, begitu jenengan klik sing gak genah iku engko ning kono ana iklan meneh sing luwih gak genah meneh Pak. Jenengan klik neh wah terus. Mane hati-hati nggih. Sik gak apa-apa. Delok hasilnya. Balawat afallahu anhum dan ini Pak. Tetapi para sahabat Pak, di dalam kasus di perang Uhud, Allah telah mengampuni para sahabat. Oleh Gusti Allah langsung Pak, virusnya Bang langsung di-scan karo Gusti Allah. Resik Pak, scan straight. Makanya yang bisa membersihkan memori, membersihkan hati Allah.
Makanya njaluk diseken Pak karo Gusti Allah. Duh Gusti, jenengan seken ati kula, jenengan seken ati bojo kula niki sing rada ruwet. Ngoten nggih. Jenengan wae antivirus pisan ya Allah. Pun. Innallaha ghafurun halim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Jadi halim, maha baik ya. Allah Maha Pengampun lagi maha baik. Nah niki Pak, niki Allah telah mengampuni. Niki termasuk nyun sewu. Niki cek kaya stok pas iki. Jadi bapaknya dirahmati Allah, niki di dalam keterangan berikutnya. Masya Allah. Jadi tapi ini kudu anu nggih, hati-hati ditoto hati kita. Termasuk yang lari dari medan Uhud itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya sampaikan di dalam tafsir diterangkan begitu. Tapi Allah telah mengampuni mereka. Artinya kalau Allah men-scan seseorang itu bersih Pak, tidak meninggalkan virus. Makanya beliau Sayyidina Utsman tetap dimuliakan oleh Allah karena total diampuni Allah, bahkan menjadi khalifah yang ketiga dipilih oleh Allah. Artinya nopo Pak, niki pelajaran. Nak wong pernah berbuat dosa, nak wis diampuni kali Gusti Allah, dia tetap memiliki peluang untuk naik derajat yang sangat tinggi di sisi Allah kalau tobatnya diterima. Makanya kalau dulu orang pernah berbuat dosa sampai nojo megeli wong iku, kalau dia sudah tobat, dia akan tetap pada posisi tertinggi di sisi Allah. Ngoten nggih, niku hikmah di dalam cerita ini. Semua orang ini tadi kebaikan akan berpotensi menyebabkan tumbuhnya berbagai macam kebaikan. Kalau dia pernah berbuat salah, kemudian dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, Allah telah membersihkan hati dia tetap berpotensi untuk naik derajatnya tinggi di sisi Allah. Bahkan bisa mengalahkan orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Umpama tidak pernah berbuat dosa, bisa mengalahkan potensinya kalau betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika membaca sirah, hati-hati, ojo dipedot. Sayyidina Utsman pernah lari ya. Titik akhirnya, wah gawat ini. Walaqad afa ankum, Allah telah mengampuni mereka. Makanya beliau diangkat derajat yang tinggi di sisi Allah. Ngoten awan nggih, enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Enten tindak terus aduh Pak. Pripun? Apakah ada batasan ilmu yang dipelajari oleh manusia? Nggih. Rata-rata yang orang ahli dalam ilmu kimia itu orang-orang yang tidak punya. Nggih. Nggih. Batasannya belajar ilmu ini sak piro, sak kuatmu. Tidak ada batasan. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim batasannya Pak, yang dilarang satu, kita ini mempelajari ilmu sihir. Haram. Itu aja. Jadi semua ilmu-ilmu boleh kita pelajari, cuma ada namanya ilmu fardu, ada ilmu jawaz yang boleh dipelajari, ada ilmu haram. Maka ini garis batasnya adalah terkait semua ilmu sihir itu haram kita mempelajari. Sihir tidak hanya sihir, termasuk di dalam klasifikasi sihir itu ilmu nujum, ilmu
kleniologi. Itu tidak boleh. Selain ilmu itu boleh dipelajari. Wis sembuh bareng masuk ilmu munggah satelit ning gone angkasa luar, silahkan dipelajari. Tapi itu masuk ilmu jawaz. Ilmu fardu itu adalah Al-Qur'an dan sunnah dawuh-dawuhnya para alim ulama. Itu yang wajib kita pelajari. Minimumnya Pak, rukun Islam yang 5 kita wajib mempelajarinya. Itu begitu. Makanya dalam hadis thalabul ilmi fardhotun. Mencari ilmu itu adalah wajib. Wajibnya yang dikatakan wajib itu apa? Mencari ilmu agama. Makanya anak sampean Pak dadi apa silakan. Wis dadi apa sembarang. Tapi aja jadi rampok ngawur. Artinya profesi yang baik semuanya silakan. Tetapi ini ilmu yang fardu, wajib harus dituntut, wajib harus dipelajari. Apa? Ilmu agama. Ngoten nggih, batasan ilmunya adalah seperti itu. Kemudian kenapa kok sing pinter-pinter ki wong kafir? Nyun sewu Pak. Pinternya orang kafir itu hanya untuk di dunia saja. Enggak usah heran. Wong kafir menciptakan teknologi kayak ini, enggak usah heran. Karena Allah sendiri sampaikan wala tujibka amwaluhum wa auladukum. Janganlah engkau terpesona dengan hartanya orang-orang kafir. Ini termasuk harta, Pak. Ilmu pengetahuan dunia itu termasuk, makanya di dalam istilah Pak, ilmu pengetahuan itu masuk dalam kategori properti. Makanya sekarang ada namanya property right. Apa property right? Hak cipta. Ya, ilmu pengetahuan itu diproteksi namanya hak cipta. Makanya itu disebut kekayaan. Maka jangan kamu heran kata Allah dengan propertinya orang kafir. Wa auladukum, demikian juga jangan kamu heran terhadap generasi-generasi mereka, karena ternyata generasi mereka turun-temurun Pak mewarisi properti-properti dari kakek moyang mereka, sehingga mereka canggih di dalam semua ilmu pengetahuan dan teknologi. Enggak usah heran. Kenapa? Karena mereka memang diberi oleh Allah itu di dunia. Engko ning akhirat karek diembek-embek karo Gusti Allah. Sampeyan seneng sak jam diembek-embek seumur hidup, apa pilih diembek-embek sak jam seneng seumur hidup? Karek milih mawon. Hidup itu pilihan. Ya nak pengen urip seneng-seneng sak jam, ya melok wong kafir ning donya sak jam. Urip selawase di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Saya belajar, saya mengetahui apa ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang kafir secara global. Saya tidak tahu secara detail. Aku nak dikon gawe BIOS itu seperti apa, memprogramnya pakai bahasa apa, nginputnya bagaimana, saya nggak tahu. Saya hanya tahu ilmu general dari apa-apa yang dimiliki orang kafir. Begitu tahu itu Pak, bukan kita terpesona. Apa yang mereka punya? Nothing, gak ono apa-apane. Kenapa? Karena tidak bisa menyelamatkan nanti dikubur. Cuman kok dikubur Pak, wong pinter kaya apa Pak? Tiba-tiba ada tsunami. Wong kampul-kampul Pak, kira-kira Pak, dadiku kampul-kampul Pak, mau tenggelam, diuncali smartphone, kira-kira gelem gak ya? iPhone X, gak doyan, tambah seneng nak diuncali apa ban bekas, nak ban bekas Arab, wis to, iki canggih-canggih ini iki Pak, begitu malaikat Israel dadah, guys, gak enek gunane kabeh. Lho sing gawe niki lho smartphone Steve Jobs niku lho. Katene mati niku. Harta yang saya dapatkan, properti yang aku dapatkan ini tidak ada arti
artinya bagi saya. Yang saya butuhkan hari ini adalah cinta dan kasih sayang. Steve Jobs ngomongin, wah kafir Pak. Ije urip kudu mati, menjelang mati nih ngomong bondo padahal dia orang pernah menjadi orang terkaya di dunia Pak. Dia mengatakan harta ini gak ono gunane apa. Yang saya butuhkan cinta dan kasih sayang. Mulanya Pak ini awake dhewe enak Pak, lebih mulia daripada orang kafir. Kita masih punya harapan, bukan sehari dua hari, harapan untuk mulia buat selama-lamanya. Awake dhewe remuk sediluk gak apa-apa lah. Paling swidak 70-80 tahun. 100 jualan marang. Sing penting ku seneng selawase lah. Lawas. Gak usah gumun, mereka punya teknologi, gak usah gumun, gak usah heran. Iku lho asline nak kaya wong gawe sambel kok jane gawe smartphone iku lak padha karo gawe sambel lho. Enek lombok dicampur brambang, campur bawang, mari ngono diwe uyah, diulek-ulek. Ya wis padha karo kuwi. Ngoten mawon nggih. Oh, ngoten mawon bener saya. Lho. Wah. Setelah ngaji tahu nanti siapa yang mengenal dirinya pasti mengerti. Nggih. Dirinya itu yang di dalam sistem tubuh kita. Dan ini baru sebagian kecil Pak. Ini detail sistem yang ada dalam tubuh kita. Oh, very complicated system. Dan ini impossible Pak. Kalau menurut tataran komputer Pak, merekam seluruh apa yang ada di dalam tubuh kita seumur hidup. Ini kira-kira nak komputer perlu memori piro Pak? Kita tidak bisa. Apa yang direkam YouTube, Facebook, Instagram dan lain sebagainya yang kita akses hari-hari itu hanya sebagian kecil daripada apa yang ada di dalam tubuh manusia. Apakah Facebook merekam kecepatan nadi kita? Mungkin direkam dalam smartphone. Nadi kita bisa direkam terus. Tetapi kecepatan darah yang mengalir di ujung kuku nggak tahu, dia hanya nadi yang ada di jantung. Tapi kecepatan setiap section yang ada di dalam tubuh, di dalam setiap jaringan darah tak tahu. Tetapi sistemnya Gusti Allah merekam total. Niku Pak. Padahal pembuluh darah manusia ini Pak nak diolor Pak, bisa mengelilingi bumi. Pembuluh darah manusia ini nak diolor. Setiap manusia ini bisa mubeng ngelilingi bumi saka dawane. Lah ngono Pak, aji Pak, pompone niku jantung mung sak wonten, atik non-stop 24 jam jantungnya sampean Pak. Ngene terus. Tenang. Nggih, pun mungkin Pak Haji sing ahli ngono kuwi. Ngoten mawon nggih. Kita tutup dengan majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.